Pas waktu itu aku nyoba nengok, nggak sengaja nengok ke timur kan, di pohon mangganya tuh itu ada apa, sosok putih berdiri. Itu kalau yang di kontrakan pertama itu emang horor banget, soalnya orang tua aku dulu pernah diliatin sama sosok gendruwo. Halo Sobat Scaryholic, kembali lagi ke segmen keramat di channel kita Scarytelling. Nah, di keramat ini buat kalian yang kemarin udah lihat video kita sebelumnya, buat klarifikasi ya, aku sama Dian itu yang aku awalnya segmen keramat jadi segmen Scaristing, dan Dian yang dari Scaristing ke segmen keramat. Nah, ini buat kalian yang bingung, kok tiba-tiba di keramat ada aku lagi gitu sebagai hostnya. Karena Diannya itu sedang skripsi, jadi terpaksa aku yang gantiin buat sementara. Nanti kalau dia udah selesai ya mungkin dia bakal kembali lagi. Nah, sekarang di segmen ini kita sudah kedatangan narasumber yang katanya mempunyai cerita yang cukup menarik. Nah, salah satunya itu dia ada sebuah kejadian yang menimpa dirinya dan merubah sifatnya. Nah, di tamu kali ini bernama siapa? Andre. Kak Andre ini mempunyai dua cerita yang akan diceritakan di segmen kali ini. Silahkan. Nah, kali ini Om Andre yang pertama ini mau menceritakan yang mana dulu nih? Yang kejadian yang tadi aku sebutkan di opening atau cerita yang lain? Mungkin ceritanya aku ceritakan berdasarkan karena mulai dari umurku dulu ya, dari yang pas aku muda dulu. Ya, kalau dulu yang pertama-tama ini, jadi ceritanya itu tahu film Jadi Pocong kan, yang dulu itu, Tahu. yang Mumun sama Jeffrey. Tahu. Nah, pokoknya berhubungan sama itu. Jadi ceritanya pas malam pocongnya aku pulang, zamannya masih ngaji dulu. Iya. Ya, kalau dulu di desaku itu penerangan itu masih jarang. Jadi apa? Kalau malam penerangannya pakai apa? Pakai oblik. Oblik itu yang lampu kayak ada kacanya obor, itu ya? Obor. Obor. Nah, yang ada apinya itu. Enggak oblik. Kalau yang ada kacanya itu jarang. Masih obor yang pakai bambu. Oh, bambu itu ya. Oh ya. Ya, dulu pakai itu. Nah, waktu itu kebetulan aku pulangnya dijemput sama tetangga. Soalnya berangkat kan juga sama tetangga. Dijemput pakai motor. Motor di situ juga masih jarang sekali. Nah, pas pulang ngaji sekitar habis isya itu kan nggak langsung habis isya langsung pulang, jadi masih nunggu sampai jam berapa ya, 8-an mungkin, jam 8 malam itu ya? Iya, jam 8 baru pulang. Nah, pas pulang itu dijemput, waktu itu benar-benar gelap sekali, nggak ada penerangan, masih di desa gitu ya? Mungkin lampu itu baru ada di rumah-rumah aja, kalau lampu jalanan belum ada. Belum ya. Nah, waktu itu pas berhenti di yang tetanggaku nunggu pas dijemputnya itu. Bisa diceritakan nggak itu lokasinya di tempat tunggu tetangganya itu kayak maksudnya itu di pinggir jalan atau di pinggir jalan, tepatnya di depan sebuah toko. Sebelahnya tuh ada pohon-pohon kayak gitu atau ada tentunya pohon mangga. Nah, pohon mangga ini di sebelah timur jalan, seingatku lah. Pas waktu itu aku nyoba nengok, nggak sengaja nengok ke timur kan, di pohon mangganya tuh itu ada apa, sosok putih berdiri. Iya. Dan itu benar-benar masih aku ingat banget, malam-malam. Kalau kamu pernah lihat Jadi Pocong yang Mumun, itu kan kayak pinggir-pinggirnya kayak hijau menyala gitu kan, matanya juga hijau gitu ya? Iya, kalau itu merah. Iya. Jeffrey nggak sih kalau merah ya? Iya, tapi nggak tinggi, pendek. Ya mungkin sekitar 100, tingginya ya sekitar 160-an mungkin. 1,5 meter gitu ya? 1,5 meter berarti ya rata-rata nggak tinggi banget kok. Tinggi banget. Ya mungkin masih kayak anak-anak. Itu posisinya tetangga udah ada atau belum? Atau baru udah. Aku baru mau naik motornya waktu itu.
Tetangganya itu udah sampai atau Kak Andre ini lagi nunggu tetangga yang mau jemput? Udah, ini aku udah mau naik motornya. Nah, pas baru mau naik motornya itu kan, tetanggaku dulu yang apa, temanku itu yang naik, terus baru aku yang di belakang. Lah pas itu aku kan nengok nggak sengaja. Nah itu aku lihat sosoknya, dan waktu aku lihat sosoknya tuh, aku udah nggak bisa apa-apa, kayak ngomong mau nepuk gitu. tetanggaku sama temanku itu nggak bisa mau cerita gitu. Sampai rumah pun aku masih diem. Dan waktu itu kalau nggak salah hari pas tanteku yang dari Gresik itu main ke sana kan. Iya. Nah jadi pas masih beberapa jam kemudian itu aku ceritain ke semua keluarga. Bisa diceritain tadi bentuknya tuh kayak gimana? Sosoknya? Ya sosoknya yang dilihat. Tahu pocong ya itu. Cuma nggak wajahnya nggak ngadep ke aku, kayak ngadep ke belakang. Berarti membelakangi. Kak Andre ini di belakang sama si pocong. Tapi pendek ya? Iya, nggak tinggi kok. Merah-merah tuh maksudnya di mana ya? Kalau dimungun kan di matanya sama di karena menghadap ke belakang. Nggak kelihatan maksudnya, cuma pinggir-pinggiran aja. Kayak ngeluarin aura gitu ya? Iya, bener. Cuma itu merahnya bukan kayak lampu, bukan lampu. Tapi nyala. Nggak tahu itu merah apa ya. Bentar. Itu kayaknya putih bersih atau putih lusuk? Putih bersih. Putih bersih. Jarang-jarang ya. Nggak ada lusuknya. Itu ada kayak tali yang ngikat di kainnya atau emang kayak kain aja gitu? Enggak, ada. Ya, pokoknya tahu pocong ya itu pocong. Ada talinya. Apa itu mungkin yang baru meninggal gitu ya? Kan masih bersih. Dan mungkin itu anak kecil juga mungkin meninggal. Jadi itu juga nggak tahu, soalnya kan waktu kecil kan kalau ada orang meninggal ya aku nggak begitu peduli kan. Tapi setelah besokan harinya Kak Andri cerita nggak sama temennya gitu kemarin lihat? Belum, aku hari itu nggak cerita langsung ke teman. Mungkin beberapa minggu kemudian baru aku ceritain. Buat menghilangin rasa trauma pertama itu. Soalnya ya baru pertama itu melihat asli. Ya, selama ini kan pas waktu itu baru melihatnya di TV, nggak pernah lihat asli. Itu sosoknya transparan enggak atau emang kayak enggak gitu? Apa enggak? Berarti full nyata gitu. Dan sosoknya itu nyentuh tanah enggak? Apa? Rasanya nyentuh tanah. Dia nyentuh tanah gitu. Enggak ngambang ayam gitu. Ya kalau pocong kan ya memang nyentuh tanah ya. Iya sih. Tapi kan ada juga pocong yang terbang ya, mungkin beberapa sih. Berarti kalau aku simpulin tadi ya, Kak Andri ini pas naik motor lihat tadi itu di mana, di pohon ya? Di samping pohon mangga. Yang pohon mangga. Sosok putih yang ya kemungkinan itu poci dengan aura merah yang membelakangi Kak Andri gitu. Iya. Dan Kak Andri berarti ngelihat mukanya tuh berarti emang dari kayak dibelakangi gitu ya. Sampai rumah. Ini tuh aku pas tadi tuh dia terus, aku nggak langsung nengok. Dilihat terus berarti. Aku penasaran, aku masih penasaran loh. Itu bener apa enggak? Tapi di zaman kayak gitu mau nipu-nipu. Iya itu juga. Ngapain? Budget banget itu soalnya. Dan itu juga di desa ya. Desa kan juga belum tren yang namanya prank kan zaman dulu. Ngapain juga gitu loh. Sendiri malam-malam juga. Ya kemungkinan itu anak kecil yang berbaca di kaca yang baru meninggal gitu sih kan. Mungkin soalnya kalau dilihat dari itu kan juga kainnya masih putih bersih ya gitu. Iya semoga saja salah lihat saya. Tapi pas tidur itu enggak ngemimpiin makhluk itu enggak, cuma saya susah tidur. Jadi susah tidur. Biasanya kalau pertama kali lihat sosok gituan kan mungkin besok harinya sakit. Itu Kak Andri merasa gimana, sakit atau enggak mungkin? Enggak. Masih sehat, sekolah sekolah. Sekolah gitu ya. Cuma ya masih kepikiran aja, bisa kok ada malah kayak masih penasaran. Makanya itu yang membuat saya sampai sekarang ini ya masih penasaran, pengen lihat. Kalau saya mending jangan deh Mas. Ya meskipun ada temennya atau enggak ada temennya, pengen aku.
Ya, soalnya masih penasaran. ya tapi namanya pribadi masing-masing ya. Ada yang emang kepingin lihat karena mungkin penasaran, ada yang juga yang mencari aman aja kayak gitu. Kalau menurut saya mending cari aman sih. Cari Iya, aman. bener. Nah, berarti ini Kak Andri itu berarti sosok pertama kali dilihat itu ya? Iya, terus mungkin apa habis setelah itu ya, eh, kalau melihat itu udah nggak pernah lagi, tapi kalau kayak ngerasain keberadaan itu sering banget. Setelah lihat si sosok itu. Contohnya. Kayak pas aku apa habis liburan dari Malang kan, itu pulangnya kan ke Gresik di rumah om sama tanteku. Nah pas pulang dari situ kan rumah kan kosong, Iya. baru kita aja yang masuk sekeluarga. Nah pas aku mau ke WC, WC. tahu kalau apa bak mandi masih ada cuciannya kan, banyak masih ada cucian tapi udah ada airnya. Oh iya. Tinggal dibilas. Iya dibilas. Nah, itu airnya muter sendiri sama aku pas buka pintu kamar mandi, nah, cuciannya muter. Itu sebelumnya mungkin ada orang yang enggak, itu baru aku yang masuk ke kamar mandi. Yang lainnya kan baru apa masuk kamar kan, nah, aku sendiri yang ke kamar mandi karena itu ada pakaiannya juga masih ada, soalnya kan mau dibilas dan itu muter sendiri. Tapi muternya pelan gitu kan. Siapa yang masuk, perasaan baru aku kan, ya aku juga kaget. Nah, ini udah mulai itu ya, mulai terkena serangan gaib mungkin ya. Tapi ya masih penasaran, soalnya kalau nggak salah itu dulunya pas itu om sama tanteku itu dikontrakan orang yang apa bisa dibilang enggak anu sih apa gimana ya, agak horor mungkin ya. Dukun kayak gitu atau mungkin yang menimba ilmu kalau gitu. Kalau dulu kan pernah ya ngontrak yang pertama itu di kontrakannya rumahnya orang Bali. Jadi ada kayak apa patung yang buat apa naruh dupa. Nah, aku pernah di situ juga lah. Itu kalau yang di kontrakan pertama itu emang horor banget. Soalnya orang tua aku dulu pernah diliatin sama sosok gendruwo. Nggak bisa katanya nggak bisa gerak pas nge-freeze gitu ya. Itu pas di kamar itu padahal. Jadi gendruwonya kan di luar kamar. Di luar kamar Ngomong. Nggak tahu ngomong sama siapa, kayak ngomong sendiri. Nah ibuku itu apa mau bangunin ayahku itu nggak bisa. Jadi ibu aja yang lihat ini, posisi ayah masih tidur. Nggak lihat sih, kayak ngerasain ngedering, tapi kan kelihatan kan dari jendela. Itu jendelanya itu kebuka atau kayak selamnya tapi ada selamnya tapi transparan gitu. Tapi kayak ada bayangan gitu ya. Nah, bisa kelihatan. Ibu ngedengarnya kayak si makhluk ini ngomong tapi nggak kedenger ngomong apa kayak gitu. Nah, soalnya kayak ngomong sendiri dan ngomongnya kayak bergumam, serak besar gitu kayak suaranya gede banget kan. Itu ini beda ya kontrakan sama yang di Om Tama Tante. Nah, itu kan sebelumnya kan di kontrakan di rumahnya orang Bali. Nah, waktu itu juga sesudah itu katanya apa tiap malam kayak ada yang bikin teh, orang ngaduk teh. Tapi di dapur itu nggak ada orang. Ini kayak ceritanya siapa ya? Aku pernah dengar cerita ini sih. Ini Kak Andi sendiri yang ngalamin atau tante sama om yang ngalamin? Ini yang entah ini. Orang tuaku sendiri yang ngalamin pas di kontrak pas nginep di rumah kontrakannya om sama tante pas lagi liburan. Jadi main ke sana gitu ya? Iya. Ya kalau pas waktunya liburan zaman SD, liburan semester kan ke sana liburan semester. Ke Gresik gitu ya? Wah, serem juga ya. Tapi pas di Gresik itu Kak Andre nggak ngerasain ya? Maksudnya hanya air itu aja yang muter itu ya? Yang di kontrakan kedua. Terus pernah juga kalau siapa hitungannya saudara jauh ya. Tenggalek apa Tulungagung lupa. Itu pernah kayak di Surupi. Nah, jadi kesurupan gitu ya. Masalahnya kesurupan kan biasanya 1-2 hari selesai kan. Iya. Itu enggak, itu sampai berminggu-minggu sosoknya itu masih di dalam. Jadi
saudaraku itu ya Iya. itu nggak sadar ya, kayak orang apa, orang linglung nggak bisa ngomong, kelakuannya jauh aneh banget pokoknya, sampai dibawa ke rumah kontrakan yang apa kedua itu kan, pernah buat di apa kayak rehabilitas, disembuhin, tapi tetap nggak sembuh. Oh, bentar. Mau pulang. Ini berapa tadi berminggu-minggu itu si saudaranya Kak Andre ini apakah sempat sadar nanti kesurupan lagi atau full kesurupan terus? Sampai tidur pun bangun juga kondisi kayak kesurupannya nggak Biasanya gila frontal itu nggak, ngamuk-ngamuk kayak gitu bukan ya? kayak tenang, kadang apa kayak misalkan kita lagi santai gitu ya, Iya. dia pakai handuk taruh kepala gini ya, dan sambil nunduk sambil jalan, aneh banget pokoknya Kayak kalau orang lihat linglung gitu ya. persis banget. Kalau ini aku pernah dengar dari temanku yang bisa kayak gitu, biasanya itu jiwanya itu diambil sama makhluk lain, jadi tubuhnya ini keisi sama makhluk, jadi apa ya, kayak tuker-tukeran gitu loh. Nah pas katanya apa, pas dibawa ke Gresik itu kan sama tante Om kan dipanggilkan apa Ahli yang bisa itu itu katanya itu hasil kiriman dikirimi dari seseorang gitu ya. Nggak suka sama saudaranya Kak Andre atau Kak? Iya, nggak suka. Bisa sampai kayak gitu ya. Akhirnya gimana? Kembali lagi atau sembuh? Bisa sembuh ya. Nah, pas sembuh itu gimana itu? Apa dia selama ini dia merasa dia baik-baik aja atau merasa kehilangan ingatan? Nggak tahu apa-apa. Ya udah, ya apa? Kok tiba-tiba di sini sedang apa? Dirinya kok bisa ada di Gresik gitu. Tapi berminggu-minggu itu dia juga makan nggak? Atau makan ya makan biasa kan. Tapi dia masih bisa makan? Masih. Tapi makanya ya nggak kayak orang normal mestinya. Tapi masih sebenarnya ya, kalau menurutku ya mungkin nggak ada positifnya, cuman kalau di sisi lain yang biasanya kesurupan kan nggak mau makan sampai kalau nggak salah nggak mau makan sampai dia bisa dapat anak ini atau gimana, tapi ini kalau masih mau makan ya makanya masih ada nutrisi yang masuk gitu loh. Jadi soalnya pas diajak ngomong sama yang anggap aja dukun gitu ya. Itu kayak nggak mau jawab. Macam pas diajak ngomong. Oh ya, tapi pas kesurupan itu apakah dia juga pernah bilang sesuatu atau gimana? Enggak, diem. Kan cuma usilnya itu kayak apa? Usil? Ngagetin. Ya contohnya kayak sing pakai handuk tadi, tapi tiba-tiba datang dari mana gitu. Usilnya gitu. Kok aneh gitu ya? Makanya itu aku juga apa kaget kan dulu pas liburan, kok kebetulan sekali saudara juga dibawa di situ. Jadi jauh. Masih bingung mau bicara apa soal kejadian ini. Soalnya aneh aja, baru kedengar gitu loh. Dia tapi pas bening handuk, pakai handuk, dan apakah dia juga berlari sama masang ekspresi gitu atau jalannya nggak tiba-tiba jalannya itu nggak pernah kayak lari, nggak pernah. Jalan itu santai pelan. Diem kayak apa sedang apa itu mengendap. Tapi untungnya bisa balik lagi gitu kan? Iya bisa, alhamdulillah. Nah, jadi kebanyakan cerita dari Kak Andre ini lebih berfokus kepada apa ya, kejadian-kejadian gitu ya, daripada apa penampakan yang cuma tadi itu ya yang kalau cuma penampakan ya cuma sekali itu aja udah. Setelah itu malah diteror sama apa kayak kejadian-kejadian teror aneh-aneh gitu ya, sama keluarga gitu.